Akhirnya setelah diperkenalkan di IMS 2022, kita bisa merasakan langsung motor listrik Maxi dari perguruan Garputala ini. So, gue Bagas Satrio dan inilah Yamaha E01. Nah, sebelumnya buat kalian yang ingin menanyakan soal range baterainya, kapasitas baterainya, terus mode-mode berkendara, output baterainya juga, itu udah kita cantumin di video sebelumnya di IMS 2022. So, klik aja video di atas ini. Di video ini kita langsung aja coba gimana riding impressionnya terhadap si E01 ini. Kita turunin dulu dari standar 2. Emang lumayan berat karena motor ini beratnya 158 kg. Dan posisi ridingnya bener-bener kayak motor NMAX, serius. Strukturnya dari kakinya yang bisa selonjoran, lebar stangnya, terus joknya ini lebih empuk dan bisa lebih nyender dibandingkan NMAX. Jadi berkendara jauh di atas E01 ini pun bener-bener nyaman banget. Enak nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal kursinya juga, dia tinggi kursinya sendiri 755 mm, yang artinya dia beda 1 cm dengan NMAX. Lebih rendah dibandingkan NMAX. Oke, selanjutnya gue mau nunjukin kuncinya ini persis sama kayak Maxi kebanyakan ya. Masih bertuliskan Mitsubishi Corporation dan bentuknya persis sama. Ada answer back system juga. Oke, dan ini adalah ritual-ritual yang mesti kalian lakukan sebelum menggunakan si Yamaha E01. Rumah kuncinya juga sama persis kayak Maxi. Nah, tinggal putar begini, kuncinya kita taruh dulu. Oke, terus kita tekan rem sambil, nah ini kan ada indikator push nih. Dan lampunya indikatornya belum nyala nih hijau. Jadi kita tekan rem belakang, terus pencet starter, barulah dia bisa kita gunakan. Nah oke, sekarang kita lihat ke instrumen panelnya. Isinya itu ada jam, ada indikator kecepatan dalam kilometer per hour, ada GPS nih, nanti kita bahas nih soalnya dia udah bisa terkoneksi dengan Y-Connect. Nah, terus dia ada kapasitas baterainya, di sini ada regenerative braking nih, ada arah regenerative braking di sini ya, jadi ada indikatornya. Terus ada mode berkendara yang terdiri dari 3 mode berkendara. Dari mulai eco, standar sampai power dengan masing-masing output yang berbeda tentunya. Lalu di bawahnya itu ada odometer tentu, ada trip meter, ada persentase baterai sisa, terus sisa range-nya berapa, voltase aki, yes walaupun ini motor listrik tapi dia masih ada akinya. Terus ada suhu udara di luar baterai. Dan nah ini menu nih. Kita explore, menunya ada pengaturan jam, ada pengaturan brightness dari panel digitalnya. Terus ada, kita bisa matiin traction control. Sama waktu maintenance nih, tinggal berapa. Sama unit, jadi bisa kita ubah ke metric maupun ke mile per hour ataupun kilometer per hour. Oke, lanjut lagi, di instrumen panel digital ini kita juga bisa mengetahui suhu baterai. Nah, misalkan suhu baterai sudah melewati atau sudah di bawah 0 derajat atau di atas 54 derajat, tenaga dari E01 ini akan dibatasi karena bahaya untuk kesehatan baterai. Terus juga dia ada status pengecasan di bagian sini nih. Kebetulan kondisi cuaca lagi hujan, kita sekalian aja tes si E01 ini apakah tahan sama air hujan apa enggak. Dan ternyata, ya tadi udah kita pegang-pegang nggak nyetrum gitu. Aman-aman aja. Makanya kalau netizen masih banyak yang bilang, wah kalau kena genangan gimana, kalau kena hujan gimana? Ya normal kayak motor kebanyakan. Emang HP kalian nggak pernah kehujanan? Ya sama kayak HP. Itu. Oke, sekarang kita explore lagi kembali ke instrumen panel. Tadi kan udah ngelakuin ya, kalau misalkan di instrumen panel itu ada lambang GPS tuh, GPS. Karena di E01 ini, Y-Connect-nya itu sudah bisa langsung mengirimkan data ke satelit, jadi tidak bergantung sama sekali dengan HP. Jadi sudah built-in electronic SIM di bagian dalam, jadi tiap 1 jam bisa update lokasi parkir, bisa update persentase baterai, segala macam. Nah, Y-Connect yang terbaru ini ada fitur apa aja sih? Yang pertama, dia bisa tahu battery SOC sama charging time-nya. Terus traveling range, last trip sama odometer bisa ketahuan lewat HP tanpa kita perlu koneksikan si E01 ini. Terus juga fitur kedua ada riding log sama riding route, jadi kita tahu rute mana saja yang kita tempuh saat menggunakan si E01. Fitur ketiga ada parking location yang dimana dia tiap 1 jam akan mengupdate lokasi parkir si
E01. Dan yang terakhir ada energy consumption. Tentunya untuk energy consumption dia sudah tersedia di Y-Connect sebelumnya. Udah kena hujan deras, apakah Yamaha E01 ini masih bisa dinyalakan secara normal dan fungsi-fungsinya masih bekerja? Kita cek. Nyala secara normal, masih ada indikator full, nggak ada warning sama sekali, dan masih lancar, masih aman, di bawah hujan-hujanan juga. Jadi buat netizen yang masih menanyakan ya, kalau motor ini atau kalau motor listrik aman nggak sih di bawah hujan-hujanan atau lewatin genangan? Aman. Fungsinya masih bisa mundur apa enggak? Masih bisa mundur dengan normal. Ya, kan? Ya. Tuh, jadi aman ya motor listrik di bawah hujan-hujanan ya. Berlanjut ke panel instrumen ya. Di sisi kiri kanannya ini dia ada indikator lampu, sen, kiri kanan, terpisah. Terus ada lampu, nah, indikator lampu kecil. Ada sensor ABS, sensor aki, traction control. Nah, berpindah ke sisi bagian kanan, nah, ada sensor sinyal nih yang buat nyambungin ke Y-Connect tadi. Terus ada check engine, ada indikator kunci, dan dua icon ini nih. Jadi indikator yang paling atas ini menandakan kalau baterainya itu sisa 20%. Nah, kalau sisa 0%, indikator yang di bawah ini yang berlambangkan kura-kura di dalam lingkaran akan nyala jika baterai mencapai 0%, di mana indikator ini menandakan kalau baterainya sudah dalam mode reserve yang dia akan mengatur speed limit jadi 30 km per jam aja biar bisa dijalanin sampai ke charging station terdekat. Nah, waktu di IMS 2022 kita kan belum berkesempatan untuk membuka kompartemen penyimpanan yang ada di E01 ini. Sekarang kita punya kesempatan untuk telusuri, explore, ada kompartemen apa aja. Jadi dia ada dua kompartemen tertutup. Nah, di bagian panel depan, yang di bagian kanan dia tersedia slot 12 volt untuk ngecas HP kalian. Kompartemen penyimpanan di depan ternyata muat HP berukuran 6,7 inci dengan lapang, ditutup dengan mudah. Dan bagasinya, sekarang akhirnya kita bisa buka bagasinya yang isinya ada jas hujan sama ini portable charger yang ternyata nggak berat-berat amat. Enak, gampang dibawa. Nah, ini portable charger yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Sekarang kita mau bahas soal kapasitas bagasinya yang sebesar 23 liter tanpa portable charger ya. Cukup gede sebenarnya. Jadi ini muat helm half face, satu helm half face muat. Tapi walaupun kita taruh portable charger di bawah sini, dia masih bisa menyimpan barang-barang di bawah portable chargernya. Nah, itu tadi ada jas hujan. Sekarang kita tutup dengan portable charger, masih bisa nyimpen barang-barang. So, sebenarnya ya walaupun mengurangi kapasitas full dari bagasinya, E01 ini masih bisa mengakomodir kebutuhan kalian untuk harian di atas motor. Nah, dalam acara media test ride Yamaha kali ini, E01 juga ditunjukkan dalam beberapa mode pengecasan. Yang pertama, portable charging yang membutuhkan waktu 0 sampai 100% dalam 14 jam. Cukup lama memang, tapi kita juga disediakan mode charging dengan standar charging, yang dimana dia sudah tersedia alat wall mount-nya ini yang bisa langsung kita colokkan ke Yamaha E01 ini. Nah, dia membutuhkan waktu dari 0 sampai 100% hanya dalam 5 jam saja. Walaupun Yamaha E01 ini juga tersedia dalam mode fast charging yang dimana 0 sampai 90% hanya membutuhkan waktu 1 jam pengecasan saja. Oke, gue udah pakai gear lengkap, sekarang waktunya jalan. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tauin kalau si E01 ini ada fitur mundurnya. Nah, sebelum itu, gue juga mau ngasih tauin ritualnya gimana. Yuk, sini kameramen. Kita lihat gimana prosesnya biar fitur mundur ini bisa nyala. Nah, sekarang kita tekan R di sini agak lama sampai indikator R-nya muncul di instrumen panel. Sekarang kita tinggal pencet mode, jadi nggak perlu ngegas, dia akan mundur sendiri. Nah, tapi mundurnya ini dibatasi ya, kecepatannya cuma 1 km per jam aja. Oke, mungkin dari kalian banyak yang menanyakan, kenapa sih fitur mundur ini tidak ada di motor-motor konvensional ya, mesin-mesin konvensional. Karena motor listrik ini perlakuannya khusus, dia bebannya lebih berat karena baterai yang besar. Makanya kalau untuk bermanuver di parkiran, fitur mundur ini akan membantu. Terlebih jika parkirannya menanjak mundur. Makanya ada fitur mundur ini.
Nah, sekarang waktunya kita coba Yamaha E01 ini. Kaca helmnya coba ditutup. Kaca helm. Impresi pertama kita mulai dari segitiga ridingnya. Soal posisi stang, kaki, punggung itu santai banget, persis kayak NMAX. Jadi ala motor cruiser. Poin plus, kursinya juga terasa lebih empuk di E01 ini. Lalu untuk bantingan suspensinya juga khas Yamaha. Dia empuk tapi buntut nggak ngebuang, keras tapi masih dalam taraf yang nyaman. Cocok buat kondisi jalan Indonesia yang beragam. Suspensinya juga mendukung handling E01 tetap lincah, namun lebih stabil berkat penempatan baterai dan swing arm diecast aluminium ala moge-moge Yamaha. Sehingga center of gravity-nya bagus dan berat motor 158 kg hampir tidak terasa. Bagusnya di motor listrik Yamaha E01, bukaan gasnya itu bisa diurut, nggak bikin kaget kayak motor listrik kebanyakan, jadi bikin nyaman. Tapi kalau mau berkendara agresif, tenaga sebesar 10,8 horsepower dengan torsi 30,2 Nm langsung tersedia di mode power, mode paling kencang. Tapi ngomongin soal mode berkendara, ada 3 mode nih yang outputnya beda-beda. Mode standar, torsinya turun jadi 24,5 Nm, sementara Eco performanya yang paling irit, tenaga jadi cuma 7,2 horsepower dan torsi 21,4 Nm. Tapi Eco mode pun masih bisa nanjak stop and go di Bukit Pelangi Bogor loh. Bahas pengeremannya, E01 feelingnya tuh nggak jauh beda sama motor matic kebanyakan. Dan tentu sudah tersedia double disc brake, ABS dual channel, serta traction control system. Sementara regenerative brakingnya juga membantu deselerasi motor walau terasa minim. Masih ngomongin soal fitur safety-nya, sayang E01 ini masih punya kekurangan nih. Karena dia belum ada suara artifisial biar dinotis atau diwaro lah sama pengendara sekitar. Motor listriknya sih emang ngeluarin suara, tapi langsung ketutup sama pengendara lain. Jadi alangkah lebih baik Yamaha punya artificial sound khusus untuk E01. Ya bisa manfaatin divisi Yamaha musik lah, biar ngalahin Hans Zimmer di BMW. Jadi gue bisa gambarin ke kalian kalau misalkan mengendarain Yamaha E01 ini layaknya sebuah motor konvensional. Dia persis banget, jadi kalian bisa langsung adaptasi jika baru pertama kali mengendarai Yamaha E01. Performanya sendiri bisa kita setarakan dengan motor bermesin konvensional 125 cc. Jadi inilah jika pabrikan motor membuat sebuah motor listrik. Beda jika kita bandingkan dengan sebuah pabrikan teknologi tapi membuat motor dengan tanda kutip listrik. Jadi maksudnya bahwa Yamaha E01 ini selayaknya bawa motor kebanyakan. Gak kayak bawa sepeda listrik. Oke, jadi gimana kesimpulan riding kita hari ini? Sebenarnya Yamaha E01 ini adalah motor listrik yang bener-bener sebuah motor listrik rasa berkendaranya. Bukan kayak sepeda listrik karena dari mulai riding position, dari mulai handling, dari mulai bukaan gas sampai rem, itu tuh bener-bener kayak motor konvensional. Jadi gaya berkendara kita bisa langsung diadaptasikan ke E01. Terlebih performa motor listriknya juga bisa kita aturkan, bukan gasnya bisa kita urut jadi nggak ngagetin. Tapi kalau misalkan mau berkendara agresif masih bisa dilakukan di Yamaha E01 ini. So performanya tetap mumpuni. Lalu apakah yang katanya YouTuber clickbait ini NMAX listrik akan dijual secepatnya di Indonesia? Yamaha belum bisa memastikan itu, tapi kalau kalian ingin mencoba E01, kalian bisa langsung mendatangi dealer-dealer flagship Yamaha di 4 kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Bali, dan Medan. Langsung kalian datangi karena Yamaha E01 bisa kalian coba selama setahun, mulai dari November 2022 hingga November 2023 mendatang, untuk tes market tentunya. Tapi perlu diingat kalau Yamaha ini hanya bisa dipinjam dari pagi sampai sore aja. Walaupun kalian bisa ngebawa si Yamaha ini kemana aja, asal sorenya tetap dibalikin ya, jangan dipretelin, jangan.
Jadi tujuan mereka melakukan proof of concept itu adalah tentunya untuk mendapatkan input dari masyarakat. Apa aja yang perlu diimprove dari Yamaha E01 ini dan berapa harga yang cocok untuk kalian warga Indonesia. So pokoknya komen sebanyak-banyaknya di bawah kalian mau E01 ini seperti apa yang kalian harapkan dari motor listrik Yamaha, dan berapa harga yang pantas untuk kalian beli. So itu dia review atau impresi kami mengendarai Yamaha E01. Jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!